Tahun 2018 menjadi tahun yang penuh hoaks dan juga ujaran kebencian. Menurut Menko Polhukam Wiranto ada 53 kasus hoaks dan juga 324 ujaran kebencian. Hoaks dan juga ujaran kebencian memecah belah bangsa dan juga menciptakan kekhawatiran dan juga ketakutan. Beberapa tokoh atau beberapa orang yang ada di balik hoaks-hoaks besar itu, diantaranya Anda tahu, pasti masih ingat yang namanya Ratna Sarumpait. Ia menyebut dirinya adalah pencipta hoaks terbaik dan mungkin sebagian masyarakat setuju akan predikat pencipta hoaks terbaik ini. Hoaks soal penganiayaan awalnya disebar melalui Facebook dengan screen capture percakapan di WhatsApp dengan menambahkan foto Ratna Sarumpait yang lebam begitu. Kemudian hoaks kemudian disebar secara masif melalui Twitter. Beberapa politisi bahkan membenarkan informasi bahwa Ratna Sarumpait dianiaya termasuk Prabowo Subianto. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap bahwa bukannya dipukuli, tapi Ratna Sarumpait habis melakukan operasi plastik yang meninggalkan sejumlah luka lebam di wajahnya. Ratna ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta apabila Anda ingat sebelum terbang ke Chile dan dijadikan tersangka dan dikenakan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Orang yang kedua adalah Ahmad Dhani. Dia adalah tersangka ujaran kebencian pemirsa karena mengucapkan kata idiot terhadap pengunjuk rasa yang mencoba menghadangnya sebelum dia mengikuti seperti launching begitu atau deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya, Jawa Timur. Dan ini dilaporkan oleh aktivis bela NKRI ke Polda Jatim. Nah, setelah sempat mangkir pada panggilan pertama, akhirnya Dhani memenuhi panggilan yang kedua, yakni di awal bulan Oktober 2018. Dalam 3 tahun terakhir ini adalah penetapan tersangka untuk Ahmad Dhani yang ketiga kalinya. Pada beberapa jam sebelum aksi 212 di bulan Desember 2016, dia ditangkap polisi dengan tudingan dugaan makar dan juga setelah itu ada ungkapan kebencian dan juga cuitan sarkastik dan melecehkan terhadap pendukung Basuki Cahayapurnama. Nah, yang ketiga adalah ujaran kebencian dengan mengatakan kata idiot tersebut. Anda mungkin juga masih ingat ada kelompok yang setelah Sarasen namanya adalah Muslim Cyber Army atau MCA. Kita coba lihat grafiknya Muslim Cyber Army. Muslim Cyber Army adalah jaringan penyebar hoaks dan juga ujaran kebencian yang menurut polisi memiliki motif politik. Jadi bukan tanpa motif tapi memiliki motif politik. Berbeda dengan Sarasen yang terorganisir dan juga bisa dibayar, MCA keanggotaannya terbuka dan juga cair. Followernya ribuan pemirsa kemudian mengerucut pada tim inti yang disebut dengan Family MCA. Nah, menurut polisi, MCA Indonesia menginduk ke United MCA, jaringan internasional yang berhasil memecah belah Suriah dan juga Irak. Nah, beberapa kasus hoaks yang disebar seperti penyerangan dan juga penganiayaan ulama, jumlahnya sampai dengan 40 kasus, khusus untuk topik ini. Kemudian hoaks juga soal pembunuhan muazin di Majalengka yang ternyata itu adalah perampokan murni. Kemudian penganiayaan anak pesantren di Garut yang ternyata itu tidak benar. Dan juga perusakan masjid di Bandung, Jawa Barat. Mereka juga menyebar hoaks terkait dengan isu kebangkitan PKI dan juga ujaran kebencian kepada Presiden. Lebih dari 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini polisi masih memburu siapa di balik atau otak di balik MCA ini. Kami masih akan membahas terkait dengan maraknya hoaks dan juga ujaran kebencian demi menciptakan bagaimana memberantas mereka demi menciptakan pemilu damai 2019. Sesaat lagi setelah Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat.